aku belajar komunikasi. Nah gitu ya Teh? Ya ternyata seperti Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, sahabat mandaba semua, kembali lagi bersama kami dalam Bincang Madrasah. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan semoga di bulan puasa atau di bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala serta ampunan dari Allah yang sebesar-besarnya. Amin. Nah sebelumnya nih Teh, kita pasti tahu nih, udah pasti sering dengar tak kenal maka ta'aruf. Nah sekarang kita bersama ada nih Bapak Kepala Madrasah kita, yaitu Bapak Dr. Haji Asep Mencur MPD selaku Kepala Madrasah. Dan juga Akang Teteh nih, gimana kabarnya nih Akang Teteh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tentunya semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Nah boleh nih Kang Teh, sebelumnya kan tadi tak kenal maka ta'aruf nih. Boleh dong kita kenalan dulu boleh dari Akang sebelah sini. Nama dan kelas aja kan? Boleh. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Hasan Syekh Putra, dipanggil Hasan dari kelas 12 IPS 5. Nama saya Tegar Harwibowo dari kelas 12 MIA 1, biasa dipanggil Tegar. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Hafidah dari kelas 12 MIPA 1. baik Teh Rifa, Kang Tegar dan Kang Hasan, 3 orang yang hebat juga nih Teh. Betul. Sama-sama sudah lolos jalur SNMPTN tadi dengan rekannya yang 2 orang itu. Mungkin mereka tadi kan ke IPB dan ke UIN. Nah sekarang kita akan tanya juga mungkin nanti ke depannya Kang Hasan, Kang Tegar, Teh Rifa ini masuk jurusan apa aja dan masuk univ apa aja dan ambil jurusan apa aja. Tuh, nah Teh Aini gimana nih Teh? Nah, karena udah penasaran banget nih, Iya. kenapa sih kita nggak langsung tanya aja sama Akang Teteh yang ada di sini supaya yang nonton juga pasti nanti tahu gitu. Boleh dari Teteh mungkin? Ya. Alhamdulillah, saya lolos jalur SNMPTN di program studi Teknik Pangan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Wah, keren di ITB. Teknik pangan ya Teh? Iya. Keren, mungkin lanjut dulu aja deh Teh. Oke. Kalau saya Tegar, alhamdulillah lulus SNMPTN ke Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Matematika Murni. Matematika murni. Akang itu gimana, kenapa bisa matematika? Kalau saya sih nggak minat gitu ya Teh. Betul sekali. Kalau menurut saya matematika murni itu ilmu yang jelas ya. Ilmu Jadi yang jelas. kalau misalnya ada data, Konkret gitu. kita analisa, perhitungannya jelas, campur sama logika, kita dapat poinnya apa gitu. Jadi itu mungkin yang saya suka di matematika itu sendiri. Gitu. Oke, berbeda dengan matematika pada umumnya atau gimana Kang? Kalau matematika umum itu kita lebih ke arah penelitian. Kalau pendidikan matematika itu kita cara mendidik nanti siswa-siswa. Oh. Jadi dari psikologi anak yang kita belajar ke pendidikan. Kalau matematika murni itu lebih ke arah rumus ini tuh dari mana sih datangnya gitu. Jadi kita penelitian kayak trigonometri, berarti dari segitiga, analisa dapat kayak gitu. Oke, lebih menganalisa Menarik. lebih, ya cukup menarik. Baik banget. Ya. Tapi tidak menarik untuk Murni ya. dicoba. Dari orang masing-masing. Jangan. Nah, Kang Hasan ya sekarang. Alhamdulillah, saya diterima SNMPTN di Universitas Pajajaran jurusan Sastra Arab. Sastra Arab. Akang dulu di Manduanya itu kan tadi jurusan IPS Iya. kan? Oh, kenapa bisa gitu Kang beralih ke sastra Arab? Apa masih ada hubungannya? Karena dari tahun 2020 ya, awal pandemi itu kayak tiba-tiba tertarik aja gitu sama bahasa Arab. Kebetulan kan saya dari SD, SMP, SMA tuh madrasah semua. Jadi dari SD itu bahasa Arab terus. Oh iya. Jujur aja dulu waktu ketika MI itu bahasa Arab saya tuh paling kurang, makan nilai aja paling kecil gitu. Tapi itu jadi pacuan ya Kang, iya, supaya iya. bisa, dan ternyata sekarang malah ambil sastra Benar-benar Arab. ini benci jadi cinta ini. Iya. Keren ini jadi cinta. Keren nih. Ungkapannya Iya. sangat realistik banget gitu. Bisa gitu ya Teh? Iya, ternyata siswa-siswi Mendua Kota Bandung ini gitu ya Teh, banyak lolos ke univ-univ yang beragam dengan jurusan yang beragam juga. Walau mungkin biasanya madrasah
dikenal itu ini mah identiknya sama agama gitu, perihal terus aja belajar mengenai hal tersebut gitu. Padahal enggak loh gitu. Banyak contoh-contohnya, kenyataannya sekarang Kang Teteh udah bisa masuk bahkan melalui nilai raport juga SNMPTN dan masuk ke jurusan yang beragam itu tadi. Nah, Bapak tanggapan dari madrasah sendiri atau bahkan dari Bapak sendiri mengenai hal tersebut itu bagaimana? Iya, memang awal kelahiran madrasah itu lebih concern, lebih memfokuskan diri untuk di pendidikan agama Islam, karena memang madrasah itu diawali hadirnya dengan adanya pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ternyata kita merasa ada hal yang kurang, karena ada mata pelajaran yang tidak bisa diberikan kepada peserta didik kita atau kepada santri-santri kita, karena tadi fokusnya kepada pelajaran agama itu. Kemudian selanjutnya lahirlah yang disebut dengan institusi pendidikan yang kita sebut madrasah. Nah, di madrasah ini sudah ada sedikit mata-mata pelajaran umum gitu, tetapi waktu itu belum mencapai seperti sekarang ini. Jadi waktu itu hanya sekitar 25% lah, atau mungkin hanya 20% pendidikan umumnya. Nah, setelah diundang-undangkannya, lahir dengan undang-undang sistem pendidikan yang baru, di situ lebih jelas lagi, karena setiap ada bahasa SD, di situ ada bahasa madrasah. Berarti SD dengan madrasah ibtidaiyah itu sama. Kemudian ada SMP, di sebelahnya juga setiap ada kata SMP disebutkan juga madrasah sanawiyah. Dan ketika disebutkan SMA, maka disebutkan juga madrasah aliyah. Bahkan ketika disebutkan SMA, SMK, kita pun punya yang disebut dengan madrasah aliyah kejuruan. Nah, jadi dengan nomenklatur yang baru, terutama dirasakan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 tahun 2003, ketika penyebutan misalkan nama madrasah disebutkan SMA, di situ sudah disebutkan madrasah aliyah, artinya apa yang diberikan mata pelajaran di SMA diberikan juga sama di madrasah aliyah, itu untungnya. Cuman ya tadi kelebihannya itu mata-mata pelajaran di kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran yang ada di jadi tidak heran kalau pada hari ini banyak justru siswa-siswa madrasah yang bisa masuk ke perguruan tinggi umum seperti ITB, Unpad, UPI, UI dan lain sebagainya, karena memang kita sama banget gitu. Jadi Anda beruntung sih masuk ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung khususnya, seperti itu barangkali. Wah. Baik, itulah seharusnya merasa beruntung, tapi bahkan sahabat madrasah di luar sana mungkin lebih masih berpikir bahwa yang namanya madrasah lebih identik sama terus aja perihal agama, padahal balance gitu ya antara keduanya, ilmu dunianya dapat, mungkin ilmu akhiratnya juga dapat. Nah, tapi satu sih sebetulnya ada penekanan kita yang lebih penting, terutama ketika digulirkannya kurikulum 2013. Nah, di kurikulum 2013 itu pembelajaran itu dikemas dengan 4K. Yang pertama adalah KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 berbicara tentang bagaimana sikap spiritual. Jadi bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, madrasah banget. Terus yang kedua bagaimana sikap yang itu adalah sikap yang berhubungannya dengan sikap sosial kita. Jadi kalau tadi bagaimana ketaatan kita kepada Allah, yang kedua bagaimana kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, baru yang ketiga yang disebut dengan KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan keterampilan yang punya korelasi yang erat sekali dengan bahan-bahan ajar yang diberikan tadi. Jadi inginnya seperti gini nih. Dan cita-citanya seperti ini. Di madrasah ini khususnya kita tidak ingin menjadikan anak itu pandai tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin menghantarkan anak itu cerdas, memiliki banyak pengetahuan yang baik, tetapi dia tidak santun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sangat indah sekali sih madrasah. Jadi ayo masuk ke madrasah aliyah. Iya. Khususnya kan. Sekali spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan sudah lengkap gitu ya Kak ada.
tidak kalah juga dengan SMA pada umumnya mungkin. Karena sukses bukan hanya di dunia ya Pak, tapi Ya, harus sip. sukses di akhirat juga tentunya. Sekolah di Korea juga sama sih Teh, Iya. pasti ya. Mungkin begitupun dengan Akang Teteh juga pasti sempat memiliki kebingungan ini mau ke univ mana, ambil jurusan apa. Nah, mau dari Teh Rifa dulu. Nih Teh Rifa, gimana sebelumnya? Kenapa bisa termotivasi juga gitu? Apalagi ITB Teh. Memang awalnya saya tuh pinginnya ke teknik biomedis yang ada di ITB juga. Awalnya saya seperti itu. Tapi karena beberapa alasan tidak jadi gitu. Jadi saya konsul lagi ke BK tentang permasalahan saya konsul ke BK. Kemudian pindah lagi jurusan ke Geofisika Unpad. Awalnya pengen ke Geofisika Unpad. Ya, kemudian tapi selama pilihan Geofisika Unpad itu entah kenapa selama di rumah saya tuh berpikir terus merenung, hati saya tuh belum mantap gitu ya, kadang masih ragu gitu apakah ini yang terbaik untuk saya atau bukan gitu. Terus akhirnya saya berdiskusi lagi dengan orang tua. Misalkan ke mama, Rifat sebenarnya ke Geofisika tuh kurang seret gitu. Terus mama gimana kalau ke teknik pangan ya, terus Rifa coba cari tahu teknik pangan itu apa sih, terus saya prospek kerjanya apa. Kemudian dari situ Rifa coba sholat istikharah lagi. Oke, keren. Ya, Gitu. ya, coba sholat istikharah selama beberapa minggu. Nah, masya Allahnya teh, alhamdulillah Rifa tuh hatinya tergerak gitu, langsung kokoh gitu untuk pilih teknik pangan. Dan untuk universitasnya sendiri, Rifa pilih teknik pangan ITB karena yang itu juga konsul lagi ke BK gitu ya. Teknik pangan ITB teknik pangan di Unpad itu sudah ada yang milih, jadi Rifa pilihnya ke ITB. Padahal Bismillah la haula gitu ya, siapa tahu rezekinya di situ. Alhamdulillah lolos juga di teknik pangan. Dan ke ITB-nya pun jadi tercapai dengan sholat istikharah ya Teh tentu. Mungkin hal utamanya. Nah, Kang Tegar gimana Kang? Kalau masalah jurusan, Iya. saya tuh mikirin jurusan tuh dari awal kelas 10. Kelas Jadi 10. dari kelas 10 saya udah kepikiran, saya tuh awalnya terencana ya. Jadi nggak perlu istikharah lagi ya. Kayak kalau saya jurusan. Jadi dari dulu sekolahnya ke kelas 10. Jadi kelas 10 tuh saya udah berencana SMA mau kemana, kerja apa segala macamnya. Saya dilihat, doa sama Allah, ya Allah aku bingung mau jurusan apa. Karena dari SD Itu posisi kelas 10. kelas 10 kelas 10 tuh ya Allah aku bingung, padahal aku tuh orangnya terencana gitu, inginnya tuh jelas. Iya. Jadi pas Pada doa suka sama yang Allah, jelas-jelas MTK itu tadi. doa sama Allah, terus udah doa salat duha di sini di Masjid Tolbin, buka YouTube, ternyata ada channel YouTube, saya lupa channel YouTube-nya apa, tapi narasumbernya itu data analisis, data scientist Gojek. Iya. Pas dilihat orangnya oh gini ya, bisa robotik dulu, matematika dulu, jadi oke jadi gini. Dan salah satu syaratnya itu adalah matematika. Terus semua tuh matematika, teknik informatika, terus udah itu aja. Dua itu malam tahajud dibawa list kertas itu, ya Allah kamu punya dua pilihan, bimbinglah hamba jurusan mana yang bisa membuat tambah sukses dunia akhirat. Langsung pas pagi-paginya lihat guru ada guru Pak, boleh sebut namanya? Boleh. Pak Wawan pas lihat oh gini ya, oh matematika tuh gini, dia oke, kayaknya tertarik deh. Aku doa sama Allah, ya Allah bimbinglah hamba untuk menjadi seorang jurusan matematika. Sudah kelas 11 berjalan, kelas 12 analisis raport, dapat kan SNMPTN eligible, ikut data analisis raport, langsungnya kopi jurusannya matematika, langsung dipublish dan alhamdulillah lulus. Sesuai keinginan. Seolah lulus padahal banyak rintangan ya. Banyak kebingungan, banyak rintangan. Nah, dari orang tua sendiri kan itu gimana? Kalau orang tua inginnya sih ke teknik, tapi kalau Tara kan ternyata pas dilihat di sekolah, kalau kelas 10-nya pernah ada kesehatan ya Pak. Kesehatan, tes mata, tes tinggi badan, udah nggak bakal masuk itu mah, udah nyerah. Jadi pas karena Tara nggak masuk tuh ke pelayaran, Steve masih belum, terus ke stan akuntansi. Orang tua udah setuju tuh akuntansi stan. Akhirnya buat perencana lagi. Kalau misalnya saya ngelulus SNM nggak lulus, saya berusaha ke stan. Iya. Kalau stan nggak lulus, saya berusaha ke swasta. Jadi langsung dibuat sama saya tuh. Jadi di rumah tuh udah ada kertas tuh. Lulus SNM kemana? Kalau nggak lulus taurat ke sini, ke
ke stan nggak lulus kayak swasta sini nggak lulus ke swasta kedua, udah pasti harus kuliah aja pokoknya. Berarti bahkan rencana itu pun penting ya Kang sebetulnya. Sangat penting. Buat menambah semangat dan kayak ini saya harus kesini nih gitu. Kalau belum dapat saya harus kesini lagi daripada nanti semakin bawah kenapa nggak langsung ngambil dulu yang pertama. Itu sih yang hal kecil mungkin yang kadang dilupakan juga, terabaikan ya, oleh kita. Terabaikan. Nah, Kang Hasan ini yang menarik nih Teh. dari IPS tiba-tiba jadi sastra. Gini, jadi di kelas 10 itu kan aku udah punya tujuan pengen deh kuliahnya di jurusan hubungan internasional gitu. Di situ aku belum tahu untuk hubungan internasional tuh kayak apa. Kayaknya kalau lihat titelnya menarik gitu ya, hubungan internasional gitu. Internasional. Terus nih pas kelas 12 kan ada pendataan tuh di BK, ternyata ada yang sudah milih duluan gitu. Dan akhirnya di rumah malam-malam tuh sama orang tua ngobrol, sampai waktu itu minta psikotes juga gitu. Ternyata saat hasil psikotes tuh nyambungnya ke jurusan yang hubungannya dengan ekonomi bisnis gitu. Nah, aku juga bingung di situ kok bisa ke ekonomi bisnis padahal sama ekonomi bisnis. Enggak, sebenarnya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu gitu. Nah, terus tiba-tiba saya bilang ke orang tua, ayah gimana kalau misalnya di sastra aja gitu, di Unpad, karena milihnya di Unpad ya karena ada sastranya. Oh boleh gitu. Sastranya disebutin ada sastra Indonesia, sastra Sunda, saya sebutin tuh Indonesia, Sunda, Arab. Nah ternyata bapak saya itu lebih condongnya ke Arab, udah sastra Arab aja gitu. Itu aja iya gitu. Ya karena kan orang tua setuju, ya udah saya ikutin aja deh. Kebetulan juga saya lagi tertarik juga dengan bahasa Arab gitu. Apa salahnya untuk mendalaminya gitu di kuliah gitu. Iya. Menarik ya Teh Aini. Kalau Teh Aini yang didukung sama orang tua seperti itu gimana? Mau juga? Kan dari IPS ya sama ya? Betul. Saya juga dari IPS yang pastinya mempertimbangkan dulu karena kan yang akan menjalani kita ya Pak. Tentunya harus dipertimbangkan dulu keinginan orang tua, tapi iya betul kata Kang Hasan, kenapa tidak gitu untuk bisa menuruti kalau misalkan hati kita pun kokoh gitu dan teguh pada pendirian yang disarankan oleh orang tua. Tapi basic knowledge yang memang sengaja diberikan di madrasah kita adalah memang sudah mempersiapkan Anda untuk memilih di jurusan-jurusan yang Anda sukai begitu. Bisa tetap istiqomah misalkan dengan jurusan agamanya karena memang diberikan, tapi bisa juga di luar itu juga bisa saja. Nah mestinya kan pikiran kita sih maunya yang masuk ke sastra Arab itu dari anak jurusan IIK kan gitu kan, tapi bukan monopoli IIK gitu kan. Jadi bisa saja siapapun dari IPA, bahkan justru dari jurusan-jurusan IPA IPS lebih fleksibilitas, mau masuk ke UIN mau ke Unpad gitu. Mungkin ke ITB yang agak terganjal ya gitu untuk IPS. Oh udah ada Teh Rifa nih Pak ke ITB. Selamat. Kayak Teh Rifa nih, Teh ini tahu gak sih Teh Rifa itu punya cerita lucu katanya? Apa tuh? Nggak tahu nih, kita dengerin dulu. Coba Teh gimana? Spill dong. Sebenarnya bukan lucu sih, lebih keberkesan di diri Rifa. Teringat terus ya Teh. Iya. Jadi waktu awal kelas 10 Rifa tuh punya teman sebangku namanya Hasna. Nah, setiap makan siang tuh pasti dia diwajibkan untuk bekal kan ya. Nah, setiap bekal tuh makanannya tuh selalu sama. Misalkan hari Senin tumis sama bareng. Misalkan hari kedua sama ayam goreng bareng lagi. Sampai hampir seminggu tuh hampir setiap hari hampir sama. Padahal tidak pernah janjian. Iya, tidak pernah. Ibunya deh kayaknya Teh. Iya, gak tahu kiranya gasnya atau ibunya ya. Koling. Ya seperti itu, mungkin hal yang sekecil itu bisa lebih berkesan di diri Rifa gitu. Nah, apakah hal itu juga yang bikin Teteh jadi ke teknik pangan? Kan sama-sama gitu ya. Pokoknya iya saya sama terus sama teman sebangku dulu. Ya bisa jadi mungkin juga lebih sering teringat ke teman Rifa, Hasna ingatnya makanan gitu kalau sama gitu, mungkin dari situ juga bisa. Teknik pangan ya Teh, itu mempelajarinya gimana sih Teh? Baru dengar juga kalau dengar gitu. Oh, teknik pangan itu mempelajari dari proses mengolah dari bahan pangan menjadi bahan jadi yang lebih bermutu dan lebih bergizi tentunya. Kayaknya asik ya Teh, menarik gitu. Apalagi bahas makanannya Teh. Iya. Teh ini kira-kira ada lagi gak yang mau ditanggapi gitu nih?
keren-keren semua, belum tentu kita bisa ya seperti Akang Teteh yang ada di sini gitu. Aku sih penasaran sama yang sastra Arab nih. Kan Masih Arab- penasaran? Masih penasaran. Jangan-jangan nanti berminat. Aduh, gimana ya? Nah kan rata-rata nih teman-teman ini juga di kelas kayak, aduh bahasa Arab tuh mungkin tingkat kesulitannya agak sedikit lebih sulit ya daripada bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Mungkin dari Kang Hasan ada sesuatu yang mungkin menarik gitu dari sastra Arab tuh apa gitu Kang? Yang menarik mungkin prospek kerjanya ya, soalnya bisa kemana aja. Dan negara Arab, yang negara Arab itu kan yang menggunakan bahasa Arab itu 23 negara. Jadi misalnya kalau kita mau jadi contohnya diplomat itu bisa ke 23 negara itu gitu. Wah. Itu salah satunya. Tapi sih justru poin pentingnya sih kalau menurut hemat Bapak itu bahwa Al-Quran itu ada bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi pada saat bersamaan ketika kita mempelajari bahasa Arab, pada saat bersamaan juga kita memperdalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita paham, semakin kita mengerti, tentu saja harapannya kita semakin dekat, semakin close dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir poin pentingnya itu keren ya. Bukan yang ITB tidak keren sih gitu. Iya. Itu salah satunya juga. Ya itu. Nah berarti ini ya yang disebut balance antara dunia dan akhirat ya Pak, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Nah gimana nih Teh, kira-kira ada lagi nggak hal menarik yang bakalan kita kupas nih? Iya, kita kan angkatan COVID ya Teh katanya. Nah ini sih Kang Teh lebih ke pengen tahu cara belajarnya Kang Teh selama pandemi itu gimana gitu. Tips and triknya mungkin barangkali sahabat madrasah juga kan pengen tahu. Nah yang matematika nih gimana cara belajar matematikanya saat masa pandemi, coba Kang kita Boleh sharing. siapa dulu aja. Kayak gitu ya. Iya. Benar sih, angkatan corona itu angkatan, saya nyebutnya angkatan gokil. Kenapa? Karena dari keterbatasan. Sama ketemu guru pun hanya beberapa jam saja, itu pun lewat Zoom. Dan kalau kita ngomongin Zoom, layout kamar saya itu ini meja, ini lemari, ini kasur. Jadi pas ngantuk di meja, pas diri diam lagi, tidur dulu deh, tiduran ngantuk aja tidur. Jadi ke atasnya pakai seragam. Iya, bawahnya sarung. Itu dinas harian namanya. Jadi atas seragam, bawah sarung. Tips saya sih untuk belajar PJJ ini seperti kalau saya sih orangnya terencana ya. Jadi kalau misalnya kita punya rencana itu kita punya fokus gitu. Kalau kita punya rencana, kita punya target. Target itulah yang membuat kita jadi semangat belajar. Makanya orang-orang yang PJJ itu sebenarnya orang-orang yang punya target. Kenapa? Karena dengan target itu keterbatasan bukan jadi terbatas gitu. Keterbatasan malah menjadi tantangan untuk mencapai target itu. Jadi untuk teman-teman yang lain, buat target dari sekarang mau kemana, buat rencana belajar dari mana, sumber dari mana apa aja. Dari YouTube bisa, banyak aplikasi. Nggak bisa sebutin ya. Banyak aplikasi, pokoknya ada aplikasi belajar bisa dipakai semua. Jangan mengandalkan hanya satu sumber aja mungkin. Jangan sumber. Ya apalagi sekarang minimal 3 sumber lah. Iya. 3 sumber. Anak milenial pasti cepat gitu cari informasi untuk sumber-sumber belajar. Dari guru, app sama Bapak Sibra kalau saya. Perpustakaan aja bolak-balik aja. Rumah Bapak Sibra gitu. Mungkin itu aja. Dari Kang Hasan sendiri barangkali. Jadi kalau untuk PJJ, kalau untuk tugas langsung dikerjakan gitu, dikerjain. Iya, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda bukannya menyelesaikan tugas, malah menambah tugas gitu. Jadi ke kitanya tuh stres gitu. Sekarang dikerjakan, nanti pun dikerjakan. Jadi kenapa enggak? Iya. Oke, itu sih ya Teh. Kadang setiap orang juga pasti punya prinsipnya masing-masing. Tentu itu tadi betul ya Kang Tegar, hal yang utama punya target aja dulu gitu. Iya, nanti mungkin bisa terpacu nih Teh ini. Karena kan bukan nanti gimana nantinya aja, tapi nanti itu kita akan seperti apa, betul ya Kang? Karena semua tuh tidak bisa dikatakan harus mengalir seperti itu. Kita juga perlu ya punya goals untuk diri kita sendiri tentunya. Betul. Nah kan Teh, ngomong-ngomong, semua hal atau sesuatu hal itu nggak akan berjalan tanpa rintangan dan struggle tentunya ya Kang Teh. Nah kalau misalkan dari Akang Teh ini kira-kira ada nggak struggle atau permasalahan mungkin atau hambatan, apalagi di masa pandemi yang pastinya berdampak banget sama sistem pembelajaran kita gitu Kang? Boleh di share? Teh Rifa nih kayaknya Teh.
paling untuk hambatan selama PJJ ini terkendalanya di kuota internet sih. Kuota. Iya. Kuotanya atau internetnya? Kuota dan internet. Kuota dan internet. Kuota. Ya, jadi untuk 1 bulan tuh bisa lebih di atas 50.000 gitu. Jadi sedangkan uang jajan tuh selama PJJ tuh dikurangin. Ditahan. Iya, ditahan mahal ya. Jadi untuk mau tidak mau, I feel you. mau tidak mau harus mengeluarkan uang dari tabungan untuk kuota internet sendiri. Gitu. Padahal seharusnya uang tabungan itu bisa digunakan Iya. untuk hal yang lain sih ya Teh. Ya, cuman itu kan faktor penunjang juga saat itu kita sedang butuh kuota ya, apa salahnya? Iya, betul. Oke, mungkin itu Teh ini. Nah, jadi kuota dan internet, apalagi di masa pandemi kita PJJ menggunakan teknologi apa tentunya menggunakan koneksi internet juga. Itu akan menjadi salah satu hambatan bagi angkatan COVID ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah Pak, kira-kira kalau misalkan dari Bapak ada tanggapan mengenai hal tersebut gitu Pak? Tentu saja pada saat kita menghadapi tepatnya, kita masih ingat di tahun 2020 itu pasnya di bulan Maret. Jadi sekarang itu sudah 2 tahun lebih gitu. Sekarang Maret April, jadi 2 tahun lebih beberapa hari lah begitu. Nah pada saat bersamaan kita mendapatkan kesulitan, tapi pada saat itu pula juga ada kerja cerdas yang tak terbayangkan sih sebelumnya. Kita sebelumnya tidak, mungkin agak jarang, bahkan tidak mengenal di level SMA itu pembelajaran jarak jauh. Kendati pun di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah disebut jauh-jauh hari tentang pembelajaran jarak jauh yang memang medianya menggunakan teknologi begitu. Jadi bahkan kemarin kita ada tamu dari Goa. Goa itu Sulawesi mana ya? Selatan. Sulawesi Selatan Pak. Oke. Dari Goa minta ketika gurunya mengajar, anak di sana pun bisa ikut pembelajaran jarak jauh. Ya mudah-mudahan nanti kita belajar di sini, anak yang dari Madrasah Aliyah di Goa pun bisa mengikuti. Nah, kita kan nggak kebayangkan kalau dulu-dulu, tapi sekarang dengan dunia seperti sekarang ini sangat-sangat memungkinkan. Tapi itu memang kendalanya pasti ada, karena memang tidak semua tempat memiliki koneksitas internet yang bagus. Bahkan di cerita di media itu ada sekelompok siswa yang justru harus dia pergi ke satu tempat yang tidak tanggung-tanggung, tempatnya itu adalah kuburan dia gitu. Di situ dia karena mencari sinyal yang paling pas agar bisa pembelajaran jarak jauh bisa terlaksana dengan baik. Tentu saja kita sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh sekelompok peserta didik, bagaimana cintanya terhadap ilmu, bagaimana begitu khawatirnya kalau pada hari-hari tertentu dia tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, tapi tentu saja tadi karena di sisi lain juga kita punya ada banyak kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan ini yang harus kita pecahkan bersama. Nah, sekolah salah satu di antaranya berupaya semaksimal mungkin waktu kemarin itu mengalokasikan dana untuk membantu, kendati pun tidak semua peserta didik. Bahkan ketika kita mencoba menginventarisir beberapa peserta didik yang ada kendala, nah itu kan kenapa sih ada beberapa peserta didik yang pada saat pembelajaran jarak jauh tidak pernah hadir dan lain sebagainya. Akhirnya diundang ke sekolah, ternyata jangankan hadir Pak, jangankan ada kuota, jangankan ada internetnya, HP-nya juga tidak punya gitu. Nah pada saat itu kita berpikir untuk membelikan HP dan membantu mereka dengan bantuan HP-nya, diberikan bantuan kepada anak-anak gitu. Tapi dengan catatan ini bantuan selama dia menjadi siswa mandua. Setelah itu dikembalikan lagi, dipinjamkan lagi nanti kepada siswa. Seperti itu sih yang dilakukan. Tapi poin penting yang harus dipikirkan oleh kita bersama, memang kemajuan teknologi itu pasti semakin hari semakin pesat, dan kita tidak bisa menghindari itu. Jadi satu-satunya cara adalah kita bagaimana merapatkan diri kita dengan kemajuan teknologi, tapi memang dengan identitas kita sebagai seorang madrasah. Bayangkan oleh Anda, kita kenal apa yang disebut dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu adalah kebisaan, kepintaran seseorang yang dimigrasikan ke mesin. Contoh, ketika seseorang punya kepintaran, punya kehebatan di dalam menghitung yang matematika murninya, kemudian kepintaran itu dimigrasikan ke kalkulator, apa yang terjadi? Kita tidak pede lagi menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jangan sampai seperti itu.
Coba saja misalkan kalau di antara kita 200 kali 75 berapa? Mungkin kita malas menggunakan otak yang diberikan oleh Allah yang sudah dimigrasikan ke sini. Tapi kita dengan cepat untuk melihat itu. Dan besok lusa akan ketemu lagi dengan mesin-mesin yang dialihkan dari kepintaran manusia. Anda pernah dengar kan 10 tahun ke depan lagi kalau kita pergi ke satu tempat, kalau kita bawa mobil sendiri nggak perlu lagi driver, kita tinggal pijit tombol-tombol, kita mau kemana klik saja di situ, kita tinggal masuk tidur nanti nyampe di satu tempat tersendiri. Nah itu yang harus diantisipasi. Tetapi jangan lupa kepandaian itu, jangan lupa kita mengabaikan bahwa siapa yang memberikan anugerah kepandaian itu. Kembali ke apa? Itulah hebatnya madrasah. Jadi Bapak titip dimanapun Anda berada, sudah jadi ahli matematika, sudah jadi ahli bahasa, sudah jadi ahli pangan dan gizi, tetap bahwa kehadiran kita dimanapun ada prioritasnya, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pentingnya ya. Baik, ini gimana ini dari tadi? Karena kan ya kita tidak bisa memungkiri ya Pak bahwa hidup seiring berjalannya waktu pasti beriringan dengan kemajuan teknologi yang tentunya semakin pesat semakin hari. Karena kalau dari Aini sendiri nih memang dari dulu tidak pernah terbayang bahwa sistem pembelajaran akan seberubah ini gitu. Tidak terbayang kita bisa Tapi kalau Bapak boleh nanya itu, dengan kemajuan teknologi, dengan kepintaran yang sudah dimigrasikan, berbagai fitur-fitur kita temukan dengan di smartphone itu, kita kan gunakan smartphone, tapi sayang kitanya tidak pernah smart gitu ya. Itu handphonenya. Gitu. Nah, menurut Anda dengan gaya pembelajaran jarak jauh, dengan berbagai media-media kemudahan, kira-kira sekolah bakal bubar nggak sih? Sekolah akan bubar gitu. Ya, sekolah akan bubar nggak dengan ya buktinya kan kemarin kan tidak ke sekolah saja, tetap sekarang kan bisa ke ITB gitu kan, bisa ke UPI gitu kan, bisa ke Unpad begitu kan, seperti itu. Yang hal yang takuti juga sih. Karena kalau nggak salah ada universitas terbuka kalau saya, sistem pembelajaran terbuka kalau itu juga sistem baru. Itu juga yang ditakuti sih kamu. Ya, jadi analisa Anda nih ke depan, Anda kan rencana banget ya. dengan kondisi sekarang, dengan banyaknya kecerdasan buatan tadi, kira-kira sekolah bakalan bubar nggak sih? ITB bakalan bubar nggak sih? Bubar sih enggak, instansinya mungkin tidak. Tapi kalau enggak sih kalau ya, instansinya mungkin tidak, tapi mungkin sistemnya mungkin yang akan sangat-sangat berubah. Sistemnya sangat berubah. Terutama kalau misalnya semua jadi online, ada beberapa hal yang mau saya omongin, tapi yang pasti sangat berbahaya jika luar biasa ini, sangat berbahaya. Jujur aja sangat berbahaya. Karena enggak apa ya, kalau kita dalam Islam kan ada keberkahan ya Pak, keberkahan guru. Kalau kita duduk di majelis sama nonton di YouTube itu kan beda. Nah, ini bedanya anak madrasah kan ya gitu. Jadi kalau misalnya saya pikir sistemnya mungkin berubah, keberkahannya akan berubah yang pasti, tapi instansinya tidak akan Tidak. Kalau menurut saya pribadi. Betul. Begitupun ya saat pembelajaran jarak jauh nih Pak, antara belajar tatap muka dengan belajar Zoom, tentu kita akan lebih paham dan lebih mendalami materi ketika guru menjelaskan langsung kepada kita gitu ya Pak. Jadi betulnya seperti kata Kang Tegar, mungkin sistem yang akan sangat berubah drastis, tapi instansi mungkin tidak akan berubah. Dan kita tidak bisa mengelak dari sistem itu. Betul sekali. Ya. Itulah yang dinamakan perkembangan zaman juga mungkin Pak. Ya dengan karunia dari Allah pun kan itu juga bisa menjadi salah satu mungkin dari beberapa faktor yang ya untuk saat ini ya seperti itu yang kita butuhkan. Gimana cara kita untuk bijak saja mungkin ya. Fleksibilitas juga penting. Fleksibilitas ya. Oke, mungkin dari Akang Tetehnya lagi ada yang mau disampaikan barangkali. Kang Hasan nih dari tadi. Menyampaikan apa nih kira-kira? Pesan dan ya, pesan. Boleh buat adik-adik yang nanti akan lanjut. Mungkin akan bagus juga ya ditanya ya kesannya selama belajar di madrasah, selama bareng-bareng dengan Bapak di sini. Wah, baik sekali. Boleh nih Kang. Nah. Jadi kesannya ya lumayan banyak sih di Mandua, karena waktu MI dan MT itu saya swasta, dan tiba-tiba MA di negeri. Nah, ada perbedaannya? Berbeda jauh. Dan atau jangan-jangan mentang karena duduk di samping kepala madrasah sih jadi berbicara juga.
Jadi di Mandua itu memang sekolahnya ya bagus dan tentunya tidak lebih ekspektasi saya terhadap madrasah itu terpecahkan di Mandua. Jadi ekspektasi terhadap negeri saya itu awalnya sentimen terhadap negeri, akhirnya terpecah di Mandua. Jadi banyak sekali kebijakan atau sistem pembelajaran di Mandua yang tentunya sangat membantu saya gitu untuk menambah wawasan dan membuka pikiran saya. Dan pesan sekarang berarti pesan untuk adik-adik, jangan malu untuk sekolah di madrasah. Sekarang madrasah ini tingkatnya sudah sama dengan sama sekolah lain gitu. Jadi banggalah menjadi anak madrasah. Oke, sip. Bangga menjadi anak madrasah. Karena madrasah hebat, madrasah bermartabat, betul Iya, Pak? sekarang dirubah. Oh, jadi apa nih Pak? Madrasah hebat, madrasah mandiri berprestasi. Kalau saya mandiri, betul ya Pak ya, belajar mandiri tapi masih bisa berprestasi sesuai dengan motonya. Kang Tegar barangkali. Kalau kesannya baik banget guru yang jadi apa ya, tokoh baru bagi saya. Benar Bapak. Kalau Bapak visioner banget kalau saya pribadi ya. Kenapa? Karena setiap tahun pasti ada perubahan. Iya. Tahun pertama ini nggak ada jadi ada. Tahun besok ini nggak ada jadi ada. Ini tidak. Oh, visioner gitu. Ya. Lalu yang Dan kedua, rencananya tahun 2024 kita bikin kolam renang gitu. Dan ternyata Bapak buka-buka di curhatan anak itu kan di Bapak banyak sih. Kalau saya masuk kelas kan pernah minta pendapat Anda, masukan Anda. Ternyata di 2017 itu ada anak yang minta untuk dibikinin kolam renang. Ya nggak apa-apa sih, anaknya sudah tidak. 2024 masih sekolah di sini nggak? Sudah tidak. Sudah tidak, Iya, nggak apa-apa. 2023 Dipersembahkan tahun. kepada adik kita lah gitu kan. Tapi alumninya boleh Pak ke sini. siapa hari minggu mungkin ya. Senang hati. Barangkali Iya. digratiskan mungkin ya kan. Itu visioner yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa guru juga yang membuka pikiran seperti dikatakan Kak Hasan. Kita ada diskusi gitu. Makanya saya juga seperti itu kan di awal sih, saya itu orangnya rencana dan saya suka yang jelas gitu. Jadi ketika doa ya datangnya tiba-tiba ke sini dan udah bagus. Jadi pesan buat teman-teman semua, pertama tadi jangan malu untuk madrasah, terbaik banget. Yang kedua buat target gitu kayak rencanakan sekian. Termasuk mencari pasangan sudah di. Sepertinya sudah deh Pak. Kan Kalau- sudah direncanakan. Kalau pasangan saya nggak terlalu nanya pasanganmu udah Allah aja lah. Pusing bang mungkin cewek itu. Kalau saya pribadi yang jelas-jelas aja. Nah, kalau dari saya sendiri, kan kebetulan saya tuh SD, SMP-nya selalu biasa bukan madrasah gitu. Nah, SMA ini saya memutuskan untuk ke madrasah karena saya pernah mendengar suatu ceramah bahwa barang siapa yang mengejar akhirat maka dunia pun akan mengikuti. Nah, saya termotivasi dari situ sehingga saya memilih ke madrasah ini. Nah, alhamdulillah selama sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Bandung ini saya mendapatkan keberkahannya, yaitu seperti saya dapat lebih banyak berpengalaman lagi. Saya lebih banyak berpengalaman dalam Lama-lama ya. Pengalaman. ya banyak pengalaman seperti saya sering alhamdulillah suka mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan dari situ itu merupakan salah satu keberkahan bagi saya gitu. Untuk pesannya ya untuk semua adik-adik yang jangan benar sekali jangan malu dan jangan minder untuk ke madrasah karena ke madrasah juga sudah setara dengan instansi sekolah lain. Dan sudah banyak bukti nyatanya ya bahwa madrasah juga tidak kalah dengan SMA yang lain. Bahkan mungkin sekarang tingkatannya sudah Ya, jauh lebih memang tinggi. lebih lengkap. Iya, tentu ya Kang ya. Ya, berjalan keduanya. Iya, betul. Betul sekali. Kita ini punya moto deh tadi kita kalau nggak salah udah Iya. bikin. Motonya itu gini Pak tadi tuh ya. Gimana deh saya kok lupa lagi. Kayak gara-gara efek puasa ya kayaknya. Kayaknya aduh udah lemes. Iya, motonya ini tuh tadi sempat terpikir juga. Jadi apapun PTN-nya, apapun jurusannya, Mandua pilihannya. Nih. Oke, jadi itu mungkin ya yang hasil dari perbincangan kita kali ini. Kalau bagi Zoho pribadi banyak sekali Kang Teh ilmunya yang bisa didapat. Mungkin siapa tahu nanti kedepannya kan walaupun punya target, tapi kalau Allah nggak menghendaki ya bisa saja nanti ke yang lain gitu. Yang terpenting itu terbaik ya. Rencana.
Ya, insya Allah. Terencana kan? Lagi terencana. Silakan Teh Aini. Kalau misalkan dari Bapak mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ya, menarik sih sebetulnya yang disampaikan Jawa itu. Saya jadi teringat kepada salah satu ayat suci Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita inginkan, boleh jadi yang kita sukai ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang tidak kita sukai tapi justru baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kata akhir kita berupaya terus, tapi memang kita tidak boleh pungkiri bahwa ketentuan tertinggi ada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesannya, marilah kita melakukan segala sesuatu, banyaklah berdoa, mudah-mudahan keinginan kita selaras dengan yang diinginkan oleh keinginan Allah itu, keinginan kita selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita sih sebetulnya itu bagaimana menyatukan keinginan-keinginan gitu. Sebab kalau keinginan itu tidak padu, tidak akan terjadi. Itulah yang disebut dengan keputusan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, terima kasih Bapak telah berkenan berbincang nih bersama kita, terutama sudah berbagi ilmu sama Zahwa, sama Aini. Akang Teteh juga terima kasih, mudah-mudahan sukses ya kita ke depannya. Dan sahabat madrasah, sahabat mandaba, mungkin ada hal-hal yang perlu dipetik juga gitu ya, Teh Aini. Dalam hidup ini kan nggak mungkin hanya sekedar usaha aja gitu. Usaha juga tidak cukup tanpa diiringi dengan doa, begitupun dengan sebaliknya. Karena setiap kesuksesan itu tidak ada yang instan ya Teh. Itu banyak rintangan juga. Teh ini gimana, ada lagi yang mau ditambahin? Kalau dari aku sih cukup. Pembahasan kali ini cukup menarik dan semoga sahabat madrasah, sahabat mandaba sekalian dapat memetik nih hikmah atau pembelajaran dari perbincangan kita kali ini, khususnya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala, juga Akang Teteh yang berkenan hadir pada hari ini. Mungkin cukup sekian, apa langsung kita akhiri saja? Oke, baik. Teh ini kita tuh punya tema juga kan sebelumnya, kakakku keren katanya. Nah ini sudah mampu mengaplikasikan ya. Keren itu kan banyak sekali artinya. Salah satu kerennya mungkin ini Akang Teteh yang sekarang berada di sini, terutama sosok Bapak Kepala madrasah kita. Ya mungkin cukup sekian. Saya Zahwa Nuraila dan saya Aini Zahira Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.